Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini kita masih membahas mengenai desain penelitian, tetapi pendekatannya kualitatif. Jadi di video sebelumnya kita bahas untuk pendekatan kuantitatif ya, yang terbagi observasional dan juga eksperimental. Nah, di video kali ini kita coba mempelajari sedikit atau sharing sedikit tentang pendekatan kualitatif. Jadi berbeda dengan kuantitatif ya. Kalau di kuantitatif, kita bermain dengan angka. Data-data dalam bentuk angka absolut atau persen, nah itu yang kita analisis. Sementara, kalau di kualitatif, itu umumnya kita bilang kita bermain dengan kata-kata, dengan kalimat. Jadi sifatnya memang mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Kita eksplorasi, ya, memahami fenomena apa yang dialami subjek dari perspektifnya dia, dari pandangannya dia, dari perasaannya dia. Jadi melalui wawancara mendalam, melalui metode diskusi kelompok misalnya, kita akan mendapatkan informasi-informasi dari informan. Nah, ini juga berbeda ya. Kalau di kuantitatif, kita sebutnya responden. Nah, kalau di kualitatif, ini dia sebutnya informan. Nah, kita coba bahas beberapa jenis-jenis di pendekatan kualitatif ini ya. Yang pertama itu ada studi kasus. Nah, studi kasus ini dia mendalami satu kasus secara terfokus. Jadi dalam satu kasus yang terjadi itu diteliti secara holistik, secara keseluruhan dan mendetail. Sekali lagi mendetail, nah itulah kunci dari kualitatif ya. Kemudian ada juga fenomenologi. Nah, kalau ini kita mempelajari fenomenanya atau kejadian yang terjadi di masyarakat. Kita menelaah fenomena tersebut, bagaimana makna dari kejadian atau fenomena tersebut menurut pandangan masyarakat ya. Kita masyarakat ini sebagai objek ditanyakan mengenai bagaimana pendapat mereka tentang suatu kejadian. Itu kalau fenomenologi. Lalu ada histori. Sesuai dengan katanya ya, histori itu melihat itu kalau fenomenologi. Lalu ada histori. Sesuai dengan katanya ya, histori itu melihat peristiwa yang sudah berlalu. Jadi masa-masa perjalanan hidup objek tersebut dipelajari. Apakah ada perubahan dari satu waktu ke waktu lainnya. Itu untuk histori ya. Kemudian ada juga etnografi. Nah, kalau etnografi ini kata kuncinya adalah budaya, mungkin bisa saya sebutkan seperti itu. Karena untuk etnografi ini dia mempelajari suatu kelompok sosial, bagaimana budaya-budaya di dalamnya, bagaimana bahasa yang mereka gunakan, bagaimana kepercayaan yang ada di situ. Jadi budaya dari tempat ke tempat yang tentunya pasti berbeda. Etnografi ini mempelajari bagaimana fungsi dan makna dari budaya-budaya tersebut. Nah, untuk etnografi ini, si peneliti tentu harus bisa tinggal di lokasi penelitiannya. Tinggal di situ selama beberapa bulan supaya hasilnya memang lebih mendalam. Jadi dia mengikuti keseharian pada kelompok sosial tersebut. Tidak hanya melalui wawancara mendalam. Berikutnya ada grounded research. Nah, grounded research ini biasanya orang bilang agak berat. Kenapa? Karena dia harus mengkaji dan atau membuat suatu teori baru. Jadi, teori yang sudah ada dianalisa, dikembangkan untuk menjadi suatu teori baru. Atau teori yang sudah ada dibandingkan dengan teori-teori yang lainnya. Itu konsep untuk grounded research. Nah, yang terakhir ini ada RAP atau Rapid Assessment Procedure. Nah, ini bisa digunakan untuk teman-teman yang mau mengkaji pelaksanaan program kesehatan. Misalnya mau melihat keberhasilan program atau mau melihat ada tidak kendala-kendala pada program tersebut. Atau simpelnya mau melakukan evaluasi terhadap suatu pelaksanaan program, tapi dengan metode kualitatif. Jadi di Rapid Assessment Procedure ini kita menelaah programnya,
diidentifikasi misalnya masalah-masalahnya apa saja, keberhasilannya seperti apa, dan faktor-faktor yang mempengaruhi komponen-komponen di dalam pelaksanaan program tersebut. Jadi itu dia untuk jenis-jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Untuk teman-teman kesehatan masyarakat, biasanya peminatan promosi kesehatan itu banyak menggunakan metode ini. Jadi lebih mendalami suatu masalah yang dialami objek penelitian atau kita sebutnya dengan informan. Kuncinya untuk metode kualitatif ini adalah seni untuk mendengar. Jadi berbeda dengan kuantitatif. Kuantitatif kan instrumennya sudah terstruktur, sudah dibuat pertanyaan-pertanyaan, ada pertanyaan dengan opsi misalnya, nah itu respondennya menjawab di situ. Jadi dia terpaku dengan kuesioner. Sementara kalau di kualitatif, kita sebutnya pedoman wawancara. Pertanyaannya adalah pertanyaan terbuka. Jadi kita tidak memberikan pilihan, tapi ini terbuka agar informan bebas untuk menceritakan. Terkadang di lapangan itu memang bisa jadi menyimpang. Jadi pertanyaannya satu poin, tetapi begitu informan bercerita, bisa jadi dia berkembang ceritanya kemana-mana. Nah, itulah tantangan untuk peneliti yang mau melakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Harus bisa menjadi peneliti yang subjektif dan juga bisa mendengar dan menangkap maksud-maksud yang tersirat dari informannya. Seperti itu saja, mungkin penjelasan sangat singkat untuk metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.